Lagi-lagi, aroma minyak di negeri ini bukan cuma berasal dari kilang Pertamina, tapi juga dari amplop-amplop tebal yang ikut terbakar di balik proyek miliaran dolar. Pada Selasa, 9 September 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi menahan 3 orang tersangka kasus dugaan gratifikasi pengadaan katalis di tubuh PT Pertamina Persero. Nama-namanya, Gunardi Wanjik, Direktur PT Melanton Pratama, Frederick Aldo Gunardi, pegawai di perusahaan yang sama, dan Alvin Pradipta Adiota, pihak swasta yang diduga jadi pengatur permainan. 3 orang yang seharusnya bicara soal efisiensi energi, malah sibuk bikin efisiensi prosedur demi proyek katalis senilai 14,4 juta US dollar. Kasus ini berawal kapan? Tahun 2013-2014, saat PT Melanton Pratama ikut tender pengadaan katalis di kilang Pertamina Balongan. Siapa dalangnya? Dari hasil penyelidikan, Frederick dan Alvin ternyata tak terima gagal tender karena produknya tak lolos uji AC test, standar kelayakan yang seharusnya menentukan kualitas. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka bernegosiasi dengan Krisna Damayanto, Direktur Pengolahan Pertamina waktu itu, agar aturan uji AC test dihapus. Dan voila, perusahaan mereka langsung jadi pemenang tender. Nilai proyeknya? 14,4 juta dolar Amerika. Fee yang mengalir? 1,7 miliar rupiah. Dan hasilnya? Satu lagi halaman panjang dalam Kamus Klasik Korupsi BUMN Indonesia. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait pengadaan katalis di PT Pertamina Persero tahun anggaran 2012-2014, sebelumnya pada Juli 2025 KPK telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Saudara GW, Direktur PT MP, kemudian Saudara FAG, selaku manajer operasi di PT MP, Saudara CD, selaku Direktur Pengolahan PT Pertamina, dan Saudara APA, selaku pihak swasta anak dari Saudara CD. Kemudian pada hari ini, Selasa tanggal 9 September 2025, KPK melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap 3 dari 4 orang dimaksud di atas, yaitu Saudara GW, selaku Direktur PT MP, Saudara FAG selaku manajer operasi di PT MP, dan Saudara APA, pihak swasta anak dari Saudara CD. Saudara CD belum kami lakukan penahanan karena pada saat ini yang bersangkutan kami panggil juga, tetapi dalam keadaan sakit sesuai dengan surat yang kami terima. Penahanan para tersangka dilakukan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 9 September hari ini, hari Selasa, sampai dengan tanggal 28 September 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih K4 dan Rutan Cabang KPK Gedung C1. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Selaku perusahaan agen lokal katalis di Indonesia, PT MP diketahui menggunakan nama Albemarle Corp, yang merupakan bagian dari Albemarle Singapore PTI Ltd, perwakilan kantor penjualan dan administrasi Albemarle untuk wilayah Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Pernah mengikuti tender pengadaan katalis PT Pertamina, namun gagal karena dianggap tidak lolos uji S-test. Ya, jadi ada pengadaan, sebelum pengadaan itu diuji dulu, uji laboratoris. Nah, ada 2 ujinya, uji laboratoris dengan uji lapangan atau field test. S-test, uji laboratoris, kemudian field test, uji lapangan. Nah, ini Albemarle ini pernah mengikuti, karena dia juga produsen dari katalis, mengikuti tender ya atau pengadaan dari katalis, tapi kalah dalam proses tendernya tersebut dari penyedia-penyedia yang lain. Kemudian Saudara FAG atas perintah dari Saudara GW menghubungi Saudara APA selaku rekannya untuk meminta Saudara CD melakukan pengkondisian agar PT MP dapat kembali mengikuti tender produksi katalis residu katalik cracking atau RCC di RU 6 Balongan. Jadi tadi ini Saudara FAG ini adalah anak dari Saudara GW, kemudian Saudara APA ini anak Saudara CD. Jadi mereka berteman gitu ya. Jadi ketika ngikut
ini PT perusahaannya, PT MP ini yang membawa nama Albemarle Corporation ini ikut tender kemudian kalah. Nah, karena ada pertemanan di antara mereka, kemudian APA ini, FAG ini menghubungi APA atas perintah orang tuanya GW gitu ya, untuk meminta saudara CD, berarti bapaknya dari saudara APA, untuk pengkondisian supaya PT MP ini yang menang, gitu, seperti itu. Atas pengkondisian tersebut, saudara CD akhirnya membuat kebijakan penghapusan kewajiban lulus uji estes. Jadi, karena pada tahap pertama atau pengadaan pertama itu PT MP ini, produk PT MP ini tidak lolosnya di estes atau uji laboratoris, maka kemudian persyaratan uji laboratoris ini dihapus oleh CD, gitu. Sehingga tidak perlu lagi produk itu melakukan uji laboratoris. Gitu. Yang membuat PT MP terpilih menjadi pemenang pengadaan katalis di Balongan periode 2013-2014 dengan nilai kontrak sebesar 14,4 juta dolar atau sekitar 176,4 miliar. Ini sesuai dengan kurs pada tahun itu ya, tahun 2014. Kalau kurs sekarang pasti lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah, ini nilai pengadaannya sendiri 176,4 miliar, tetapi dengan mudahnya gitu ya, saudara CD menghilangkan salah satu tes yang ada di situ, salah satu persyaratan yang ada di situ, padahal itu adalah hal yang penting, yaitu tes laboratoris atau estes gitu. Ini sangat riskan, kenapa? Kalau tidak diuji laboratoris, maka kualitas dari katalis ini jelas tidak memenuhi standar sebetulnya. Setelah terpilih sebagai pemenang pengadaan katalis, PT MP kemudian memberikan sebagian fee yang berasal dari Albemarle kepada saudara CD, sekurang-kurangnya adalah 1,7 miliar. Ini sebagai awalan saja gitu ya. Awalan karena mereka telah diloloskan, telah menang, dibagilah fee-nya 1,7 miliar. Itu untuk periode 2013-2015. Penerimaan fee itu diduga berhubungan dengan pengambilan kebijakan saudara CD yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban selaku Direktur Pengelolaan di PT Pertamina. Atas perbuatan saudara GW dan saudara FAG sebagai pihak pemberi disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B Undang-Undang KPK, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sementara untuk saudara APA sebagai pihak penerima disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf A kecil atau pasal 12 huruf B kecil atau pasal 11 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Pertanyaannya, mengapa? Karena di negeri ini, inovasi bukan berarti menciptakan teknologi baru, tapi menciptakan cara baru untuk meloloskan yang gagal tes. Yang harusnya kalah tender, justru dimenangkan. Yang harusnya diaudit, malah diajak kong kali kong. Sementara rakyat cuma disuguhi jargon, katalis buatan anak negeri. Padahal yang dikatalis, ya justru semangat korupsinya. Kini, KPK menjerat mereka dengan pasal korupsi gratifikasi, Gunardi dan Frederick sebagai pemberi, Alvin sebagai penerima, dan Krishna, pejabat Pertamina, sebagai pengambil keputusan yang menyalahi tugas. Mereka ditahan selama 20 hari pertama, di rutan KPK Merah Putih. Tempat yang sepertinya makin lama makin sempit, karena antrean pejabat yang menolak belajar dari kasus sebelumnya. Katalis, seharusnya mempercepat reaksi kimia. Tapi di tangan mereka, katalis justru mempercepat reaksi korupsi. Dan kita pun tahu, di Indonesia, kadang minyak bumi memang tak seberharga minyak pelicin proyek. Jadi, kalau pabriknya Pertamina, tapi yang terbakar malah integritasnya. Masih pantaskah kita sebut ini energi untuk negeri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kasus ini sekadar kesalahan individu, atau tanda bahwa sistem BUMN memang perlu dikatalis ulang? Jangan lupa like dan subscribe ke Hukum Bicara. Karena di sini, suara hukum bukan cuma hitam putih, tapi juga berbau solar.